Ya, shalom. Bapak Ibu yang terkasih, ya kita boleh berjumpa kembali di ibadah online pada hari ini. Kita percaya bahwa kita hari-hari ini ya terus ada di masa-masa pemurnian yang akan membawa kita ini terus di dalam perkenanan Tuhan, ya, yang akan membawa kita ini di dalam bahkan masa-masa ke depan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita percaya bahwa anugerah Tuhan, kasih Tuhan itu cukup bagi hidup kita. Nah, di tengah masa yang belum menentu ini, ya bahkan belum ada yang tahu sampai kapan pandemi ini akan berlalu. Kita baru mau bernapas lega karena melihat semua sudah mulai stabil. Ada lagi berita akan ada varian yang baru akhir Desember. Tapi kita berdoa, saudara, Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Ya, mari kita mulai mendengar hal-hal yang enak bagi telinga kita. Kita mulai belajar untuk memfilter apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, ya, supaya hidup kita ini semakin maju, ya, bukannya semakin mundur, semakin diberkati, bukan semakin mengalami hal-hal yang tidak baik. Ya, baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Di tengah ketidakpastian, saya memberi tema firman ini, Tuhan pegang kendali. Ya, berbicara tentang Tuhan pegang kendali. Ini ayat nih, firman yang sering kali kita dengar. Saya percaya semua orang itu dalam hidupnya pasti ingin pegang kendali. Ya, siapa sih yang tidak mau pegang kendali, saudara? Artinya apa? Ya, ketika kita ini berpegang kendali atas hidup kita, maka kita mulai membuat perencanaan, kita mulai menyetir hidup kita ini dengan segala harapan-harapan yang kita mau. Semua orang menikah inginnya untuk berbahagia. Semua orang menuntut ilmu, inginnya supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan apa yang sudah dia kejar selama ini. Semua orang mencoba merintis bisnis dengan harapan dia ingin untuk berhasil, dan kita melakukan banyak usaha cara untuk terus pegang kendali atas apa yang kita lakukan, tentunya dengan tujuan dan harapan kita itu akan terjadi sesuai dengan yang kita mau. Tapi kita suka atau tidak, kita terima atau tidak, hidup ini berjalan selalu tidak seperti apa yang kita mau. Ya, selalu hidup ini kita maunya begini, kadang terjadi yang begitu. Tidak bisa dipungkiri, inilah kehidupan. Bahkan mungkin ada banyak di antara saudara yang sedang menyaksikan berkata, "Iya Bu, itu saya banget, benar banget itu Bu." Hari ini saudara, saya ingin supaya kita ini belajar bagaimana kita benar-benar menghidupi, bahkan mengalami yang namanya Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tentunya ada banyak hal yang membuat Tuhan itu tidak bisa bekerja, bahkan pegang kendali atas hidup kita. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, supaya kita sungguh-sungguh boleh mengalami yang namanya Tuhan pegang kendali. Karena kalau kita benar-benar mau percaya, saya percaya setiap kita yang hari ini beribadah, kita semua tentunya percaya pada kuasa Tuhan. Tetapi tidak hanya sampai dipercaya saja, ada banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa memperoleh atau mengalami apa yang Tuhan janjikan itu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar merasakan Tuhan pegang kendali atas hidup kita? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan, saudara. Rasanya ketika mendengar hal ini kita akan berkata, atau sebagian orang Kristen berkata, sudah Bu Debbie, saya itu udah percaya sama Tuhan. Kurang percaya apa Bu? Saya ini beribadah, saya ikut mesbah doa, saya ikut mesbah syukur, saya berdoa kepada Tuhan. Kurang percaya apa? Mari kita baca Amsal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang mempercayai Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, tandanya itu ialah apa? Dia tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Rasanya mudah ketika kita berkata kita mempercayai Tuhan. Ada hal yang mudah ketika kita mengucapkan dari mulut kita, aku percaya loh sama Tuhan dengan segenap hati. Tetapi tanda orang percaya pada Tuhan tuh di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.
Berapa banyak kita yang merasa sudah percaya pada Tuhan, sudah ikut Tuhan, tapi kita tidak mengalami yang namanya Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Kenapa? Karena kita berkata percaya pada Tuhan, tapi kita tidak pernah bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan, dan kita tidak pernah tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudara, pengertian kita itu sangat terbatas. Pengertian kita itu manusia itu hanya mengerti apa yang di depan mata. Ilmu yang kita pelajari itu tidak seberapa. Karena untuk memahami alam semesta ini saja, tidak mungkin dengan akal logika kita yang sempit. Ayat ini berkata jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu artinya apa? Karena pengertian manusia itu terbatas dan banyak salahnya justru. Karena kita ini sudah tercemar oleh dosa, sudah masuk dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita pikirkan itu seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Sangat berbahaya ketika orang berjalan dengan pengertiannya sendiri lalu dia tidak percaya kepada Tuhan. Contohnya itu bagaimana, Bu? Kita harus berani, saudara, dalam hidup ini. Misalnya, kita sudah niat mau usaha, mau buka usaha baru, atau mau beli rumah baru. Kita harus berani berkata, Tuhan, kalau bukan rencanamu ini Tuhan gagalkan. Saya pernah mengalami, saudara, waktu kita mau beli rumah di Jakarta. Saya mengalami itu. Saya sudah cocok sekali dengan rumah itu. Suami saya juga senang, kita sudah lihat, saudara. Akhirnya kita janjian, oke, besok kita ketemu di notaris untuk ikat perjanjian. Tapi saya itu berdoa, saudara. Saya dan suami kita bersepakat, Tuhan, kalau ini bukan rencanamu, gagalkan Tuhan. Karena sering kali yang menurut pengertian kami itu benar, itu ternyata tidak benar. Kalau memang ini bukan rencanamu Tuhan, kalau kami ini berjalan dengan kekuatan dan pengertian kami sendiri, Tuhan gagalkan. Besok kita sudah mau ketemu di notaris, saudara. Tapi waktu kita belajar menyerahkan semuanya pada Tuhan, tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, maka Dia Tuhan yang turut bekerja. Saudara tahu, malam itu suami saya gelisah, tidak bisa tidur. Saya juga terbangun tengah malam, tidak bisa tidur. Lalu tiba-tiba kami berdua terbangun, kami saling tanya ada apa. Suami saya bilang, saya kok enggak sejahtera sama rumah ini besok itu kita sudah mau ketemu di notaris. Saya juga berkata, sudah, kita berani berdoa kalau ini bukan rencana Tuhan, biar Tuhan batalkan dengan cara Tuhan. Malam itu Tuhan itu seperti menuntun kami, memberikan kami arahan, besok nanti kalau kamu ketemu sama orang itu, kamu coba nego untuk sistem pembayarannya. Tuhan itu mengajari, kalau dia ngomong iya silakan, tapi kalau tidak, jadikan ini tanda untuk batal saja, lebih baik tidak. Dan benar, saudara, pagi itu saya ditelepon oleh orang yang mengurusi rumah itu. Dia bilang, Bu, kita jadi ketemu di notaris ini. Saya bilang, oh iya jadi, tetapi begini, saya bilang, untuk sistem pembayarannya saya gini. Lalu dia bilang, oh enggak bisa, Bu, kalau sistem pembayaran itu saya minta waktu, separuh itu saya bayar di depan. Nanti sisanya kami lunasi dalam waktu berapa bulan saja. Dia berkata, saya bilang sambil kita tunggu pengurusan rumah, paling itu urus surat rumah itu 6 bulan misalnya, saya bilang. Dia bilang, oh enggak bisa, itu paling cuma 2-3 bulan urus surat rumah itu. Saya bilang, oh kalau begitu kami mundur saja, enggak jadi. Saya pikir bisa sampai 6 bulan sambil menunggu surat pengurusan surat sertifikat itu. Dia bilang, oh enggak bisa, Bu, biasanya surat itu cuma 2-3 bulan. Itu menjadi tanda. Akhirnya Tuhan bilang, kalau memang itu dia tidak mau 6 bulan, mundur saja. Akhirnya kami mundur, saudara. Dan saudara tahu, akhirnya waktu dia tanya ke notaris, ternyata notarisnya bilang, iya, urusan surat itu jangankan 6 bulan, bisa sampai 8 bahkan 1 tahun. Tapi Tuhan sudah meluputkan kami. Dan saudara tahu, ketika musim hujan, kami lihat rumah itu ternyata banjir. Dan Tuhan itu selalu, saudara, meluputkan kita. Alkitab berkata, percayalah pada Tuhan dengan sepenuh hatimu, segala
segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian kita begitu terbatas, tapi pengertian Tuhan itu tidak terbatas. Jadi dalam segala hal, mungkin ini perkara kecil, tetapi kan Tuhan luputkan, ternyata itu banjir, akhirnya kita juga diluputkan, dan sekarang saya melihat kita dapat rumah yang lebih bagus, tidak banjir, dan kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Saudara, jangan pernah bersandar. Kalau kita percaya, kita berkata percaya sepenuh hati pada Tuhan, maka percayalah Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja, dan Dia sangat mau saudara untuk terlibat di dalam segala hal di hidup kita. Tetapi apa yang menjadi penyebab Tuhan itu tidak bisa bekerja? Karena kita ini berkata percaya pada Tuhan, tapi kita berjalan dengan pengertian kita sendiri. Itu yang pertama, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa melihat campur tangan Tuhan, Dia pegang kendali dalam hidup kita? Mari kita mulai belajar menyerahkan kendali hidup kita ini kepada Tuhan. Serahkan saudara pada Tuhan. Saudara, kenapa kita harus menyerahkan kepada Tuhan seluruh kendali hidup kita saudara? 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata begini saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu manusia. Bahkan firman ini berkata, sebab Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mengapa kita harus menyerahkan seluruh kendali hidup kita pada Tuhan? Karena Dia Allah yang setia dan adil. Tuhan itu setia. Kita harus belajar menyerahkan seluruh kendali hidup kita kepada Dia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatanmu manusia. Sebab Allah itu setia dan adil. Di dalam hidup ini bukan berarti ketika Tuhan beserta kita, kita tidak menghadapi masalah. Kita pasti akan menghadapi masalah, itu artinya kita masih hidup. Tetapi bersama dengan Tuhan, percayalah, pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan sebagai manusia. Mungkin kekuatan ambang batas manusia itu waktu dia diperhadapkan dengan kematian mungkin, tetapi kalau cuma masalah-masalah biasa tuh percayalah saudara, tidak ada yang melampaui kekuatan kita. Dia Allah yang setia, karena itu Dia tidak pernah akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi hari ini mari engkau berkata pada dirimu, percayalah pada Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan aku dicobai melampaui batas kekuatanku. Karena Tuhan tahu aku kuat, Tuhan tahu aku mampu, makanya Dia izinkan pencobaan ini. Apa pencobaan yang paling berat dalam hidup manusia? Ketika tidak punya uang kah? Ada begitu banyak orang saudara, karena mereka sudah terbiasa merasakan punya banyak uang. Ketika diizinkan tidak punya uang, berat bagi mereka. Saya bersyukur Tuhan pernah mengizinkan saya ada di satu titik yang benar-benar saya tidak punya uang 1 sen pun. Tidak punya satu keluarga pun yang bisa menolong saya. Tapi disitulah saya melihat tangan Tuhan bekerja. Buktinya sampai hari ini saya tidak mati kelaparan. Tuhan itu yang menopang saya, karena Dia setia dan adil. Dia tidak akan pernah membiarkan kita melampaui, dicobai melampaui batas kekuatan kita. Karena itu saudara, percaya pada Tuhan. Dia itu setia dan adil. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar Tuhan itu pegang kendali dan sama-sama berjalan bersama dengan kita saudara. Engkau harus percaya Tuhan setia dan adil. Yang ketiga saudara, mari biar Tuhan yang pegang kendali, kemudi atas hidup kita. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yang ketiga, percayakan kendali hidupmu itu kepada Tuhan. Saudara, yang namanya manusia itu percaya tidak. Saya beri contoh saudara, kalau kita nih nyetir mobil saja itu kan pegang kendali tuh, yang pegang setir itu pegang kendali. Kadang kalau suami saya nyetir, saya tuh suka juga
kepo, ya suka kepo. Padahal kan suami saya yang udah pegang kendali nih. Kadang saya suka, saya lewat kiri aja ya. Dia bilang ya kanan aja lah, kiri aja lah, lebih enak gini. Tapi yang namanya suami yang pegang kendali ya terserah dia. Walaupun saya minta belok kiri, kalau dia tetap mau belok kanan, dong dia yang pegang kendali. Jadi kadang-kadang karena kekepoan saya itu ngurusin orang yang sudah pegang kendali, akhirnya kan kadang emosi sendiri, jengkel sendiri, nggak nyaman sendiri. Coba kalau saya percayakan aja kepada suami saya, sudah saya tidur aja di sampingnya, kan itu lebih enak. Sebaliknya ya, kalau kita perjalanan jauh, misalnya ke Solo dulu pernah saya, karena dia capek, kamu tidur aja saya yang nyetir. Ya udah dikasih ke saya nih setirnya. Sudah dikasih ke saya sudah nyetir, dia di samping itu, saya pelan-pelan aja, saya injak rem, saya ada mobil, saya. Ya, akhirnya saudara saya yang nyetir nggak nyaman, dia juga di sebelah kepo. Ya saya bilang udah tidur aja, kamu capek tidur, saya yang nyetir, percayakan kalau sudah. Jadi saudara, ketika orang itu sudah pegang kendali, demikian juga dengan Tuhan. Waktu kita sudah serahkan kendali hidup kita sama Tuhan, tapi kita ini masih suka kepo. Ya, kayaknya Tuhan jangan belok kanan deh, Tuhan belok kiri aja deh Tuhan. Nah, itu kan sering terjadi dalam hidup kita ya. Kayaknya nggak gini deh, kayaknya begitu deh. Ada banyak hal yang kita itu coba mengatur Tuhan di hidup kita. Tapi yang namanya orang menyerahkan, percaya akan kendali kepada Tuhan itu saudara. Kenapa saudara? Ya mari kita baca bersama Galatia 2 ayat 20. Kita ini hidupnya sudah ditebus. Yesus berkata, nyawaku saja aku beri, apalagi yang lain. Jadi waktu kita sadar kita sudah ditebus, hidup kita ini bukan hak kita lagi, tetapi miliknya Tuhan. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, orang yang mempercayakan kendali hidupnya pada Tuhan menyadari banget kenapa kita sudah tidak punya hak lagi atas hidup kita. Ya, kenapa kita harus menyerahkan kendali hidup bagi Tuhan? Kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Memang kita ini sekarang hidup, tetapi bukan kita sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Amin saudara. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita akan menjadi orang yang tidak mudah kecewa karena kita masih menuntut hak hidup kita, karena kita masih menuntut begini begitu kepada Tuhan. Mari kita belajar mempercayakan kendali hidup pada Tuhan. Kalau sudah kasih Tuhan, udah ndak usah banyak kepo. Jalan saja menurut firman-Nya, jalan saja menurut perintahnya. Apapun yang kita alami hari-hari, tutup mata saja, lihat saja kepada Kristus. Dia yang pegang kendali. Tuhan, mungkin hari ini kita merasa kita sudah salah jalan. Bilang, Tuhan ampuni, aku ini sudah salah jalan. Kemarin-kemarin itu aku yang pegang setir hidupku, aku yang pegang kendali hidupku. Tapi sekarang aku mengerti kebenaran-Mu. Jadi sekarang Tuhan, aku serahkan nih setir hidupku. Ya sudah, saya tenang di sini, Tuhan yang pegang kendali. Mau belok kanan, belok kiri, terserah Tuhan. Aku mau menurut saja pada firman-Mu. Kalau hari ini ada ibu-ibu yang berkata, suami saya itu loh Bu, saya sudah menyerah dengan rumah tangga saya. Bertobat dulu pada Tuhan, akui Tuhan, aku minta ampun. Kemarin-kemarin tuh saya sudah salah menyetir kendali hidup saya. Ya mungkin saya menikah dengan orang yang salah, mungkin saya membuat keputusan yang salah. Tapi hari ini aku mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku mau taat aja ikuti jalan-Mu, itu saja. Sudah hari-hari ini tidak usah banyak kepo waktu Tuhan pegang kendali hidup kita. Bagian kita jalani saja. Waktu kita difitnah, orang cerita kita ini mendengar begini-begini, belajar Tuhan, aku mau lepaskan pengampunan, aku mau bersyukur walaupun difitnah, aku mau mengucap syukur, aku tahu Tuhan yang paling tahu hidupku. Terima kasih buat orang yang sudah memfitnah aku. Terima kasih Tuhan, aku mau nurut aja, suka-sukamu Tuhan.
Kalau kita mau taat seperti itu, saudara, saya percaya kita akan sampai pada tujuan rencana Tuhan dengan cepat. Kenapa hidup kita berbelok-belok? Kenapa bangsa Israel berputar-putar sampai 40 tahun gak sampai-sampai tanah perjanjian? Karena kepo, sok tahu. Tuhan itu maha tahu, manusia itu sok tahu. Ya, berhenti sok tahu dengan hidupmu, belajar berserah pada Tuhan, belajar menyerahkan kendali setir hidup kita hanya kepada Dia.